Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di studio kami, Islamic Science Research Institute, pemilik dan pengelola data Rembang atau Twilight yang paling komprehensif di dunia. Data kami sudah sekitar 2.500 data di seluruh dunia, di 5 benua, dan data itu dikoleksi menggunakan mungkin puluhan sensor. Nanti akan saya jelaskan. Jadi pada sekitar 1 bulan yang lalu, tepatnya pada 25 Juni 2024 yang lalu, saya diundang oleh Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam, kalau nggak salah namanya ya. Nanti saya akan ada filenya. Untuk melaporkan hasil penelitian kami tentang kehadiran fajar di dunia. Nah, tentu saja saya sangat gembira sekali memperoleh undangan ini karena sebetulnya sejak 7 tahun yang lalu, tepatnya itu pada 1 Agustus 2017, saya pada saat itu masih di ISRN Pamka ya, itu memberikan presentasi di depan Majelis Ulama Indonesia. Nah, hadir pada presentasi itu dua atau tiga pejabat Kementerian Agama. Nah, cuman memang Majelis Ulama Indonesia itu pada saat itu kira-kira memberi kata akhir lah bahwa domain untuk penentuan kriteria waktu subuh itu adalah domainnya Kementerian Agama. Jadi Majelis Ulama tidak mempunyai wewenang dalam hal ini. Hanya Majelis Ulama hanya berwenang untuk mengeluarkan fatwanya saja. Tapi domain tentang kriteria waktu subuh itu sendiri ada di Departemen Agama. Nah, beberapa pejabat Kementerian Agama itu kemudian berjanji akan meneruskan apa yang saya sampaikan pada acara itu ke Kementerian Agama dan berjanji akan mengundang. Tapi ternyata setelah 7 tahun kan tidak pernah diundang. Jadi saya sangat senang sekali mendapat undangan itu dari Kementerian Agama. Saya jelaskan hasil-hasil riset kami, dan untuk itu bahan inilah yang saya akan presentasikan dalam video ini. Izinkan saya men-share filenya. Jadi judul presentasi saya pada saat itu adalah kriteria waktu subuh global, kalau nggak salah gitu ya. Tapi ini sekarang karena ini adalah video ini, jadi saya anukan presentasi kriteria waktu subuh di depan tim Hisam Ruqyat Kemendag. Jadi karena memang Kemenag itu kan sebetulnya sebuah lembaga negara yang mengurusi masalah-masalah administratif saja sebetulnya kan gitu. Jadi untuk hal-hal yang teknis kemudian diserahkan pada sebuah tim teknis namanya tim Hisab Ruqyat. Dulu namanya Badan Hisab Ruqyat Kemendag, sekarang namanya tim Hisab Ruqyat Kemendag. Jadi bahan inilah persis yang saya berikan pada video sekarang pada saat 25 Juni 2024 yang lalu itu. Oke, ini adalah surat tugasnya, pembagian tugas, sinkronisasi, dan ini adalah saya kriteria awal waktu subuh. Nah, cuman saya modifikasi sedikit kriteria awal waktu subuh global. Karena apa? Karena data kami sudah global. Oke.
Eh, video ini saya buka dengan statement yang sangat tegas ini. Hoax fajar astronomis. Ya. Mengapa terjadi hoax ini? Karena akibat kita terlalu membebek pada astronom barat yang mengatakan membagi fajar menjadi tiga, yaitu fajar astronomis, fajar nautika, dan fajar sipil. Oke. Seluruh dunia muslim terperdaya. Mengapa? Karena percaya pada tiga pembagian ini, padahal tidak ada. Secara fisik tidak ada. Nanti akan saya buktikan. Karena saya punya 2.500 data. Dan kemudian kesalahan yang keduanya adalah percaya bahwa fajar astronomis adalah fajar sodik. Sekali lagi saya tegaskan, fajar sodik bukan fajar astronomis. Nanti akan saya buktikan. Pembagian tiga fajar itu, astronomis, nautika, dan sipil itu tidak ada. Itu adalah hoax terbesar selama ratusan tahun. Dan umat Islam menjadi korbannya. Ya. Menurut Rasul, fajar itu hanya ada dua saja. Satu fajar kadzib, fajar bohong, dan keduanya fajar sodik, fajar yang sesungguhnya, true dawn. Oke. Sayangnya, umumnya ahli falak muslim itu hanya pakai ilmu kira-kira aja, gerambiangan aja. Udah kalau gitu, karena sudah ada omongan orang barat seperti itu, ya udah kita pakai fajar astronomis. Jadi fajar sodik itu sama dengan fajar astronomis itu. Nah, cuman ada lagi kekeliruan berikutnya. Mengapa itu? Sebelumnya saya akan jelaskan apa itu. Jadi bumi itu berputar pada porosnya begini. Jadi begini, ini, begini. Akibat dia berputar pada porosnya, kemudian matahari itu seolah-olah bergerak mengelilingi bumi pada bola langit, ini bola langitnya ya, pada bola langit, dari timur ke barat. Karena buminya berputar dari barat ke timur. Nah, pada saat di bawah ufuk 18 derajat, di bawah ufuk, ini 18 derajat dari ufuk ini, ufuknya kan ini, ke sini itu 18 derajat, inilah dinamakan fajar astronomis. Yang itulah yang dipercaya bahwa fajar astronomis itulah fajar sodik. Kemudian dia bergerak 12 derajat di bawah ufuk, itu dinamakan fajar nautika. Bergerak lagi 6 derajat, jadi 6 derajat sekarang adalah ini, itu fajar sipil. Kemudian matahari terbit, syuruk. Kemudian matahari bergerak, tenggelam di ufuk barat, maghrib ini, turun 6 derajat, inilah senja sipil. Turun 6 derajat lagi, senja nautika. Ini simetris ya. Turun lagi 6 derajat lagi, senja astronomis. Inilah yang dipercaya oleh umat Islam di seluruh dunia sebagai akhir dari maghrib, awal waktu Isya. Percolaannya, pembagian tiga fajar ini tidak ada. Itu yang jadi masalah. Jadi sebetulnya kita ini sudah terperdaya selama ratusan tahun. Akan saya buktikan. Kekeliruan kepercayaan umat Islam. Kekeliruan berikutnya yang dilakukan oleh umat Islam, karena secara gerambiangan, fajar atmosfer di wilayah ekuator itu lebih tebal daripada di mendekati kutub. Jadi semakin mendekati kutub semakin tipis lah gitu atmosfernya. Maka yang 18 derajat tadi, dari 18 derajat sampai di sini diturunkan lagi kalau di wilayah ekuator. Jadi 20 derajat di sini. Nah, itulah sebabnya Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei itu pakai 20 derajat. Kalau isanya tetap 18 derajat. Kalau di Eropa, karena orang Eropa yang menemukan ini, mengeluarkan tesis ini 18 derajat. Ininya 17 derajat, isanya. Nah, kemudian kalau di Al-Qura, karena lebih rendah dari, lintangnya lebih rendah sedikit, pakai 18,5. Mesir pakai 19,5 derajat. Tapi di Amerika, karena lintangnya lebih tinggi, pakai 15 derajat. Semuanya itu gerambiangan. Tidak pakai data. Tidak ada data. Itu persoalannya. Persoalan besar.
Nah, kemudian saya mencari-cari di artificial intelligence itu ya. Apa dari mana sebetulnya data yang membagi tiga fajar itu? Saya kemudian mengakses Gemini pada 14 Februari 2024 pukul 9.34 saya dapat ini. Nah, asal muasal pembagian fajar menjadi astronomis, nautika, dan sipil itu dapat dilacak pada karya Giovanni Battista Riccioli yang hidup pada 1598 sampai 1671, seorang pendeta Katolik, ingat pendeta Katolik yang kemudian mempelajari astronomi. Jadi sebetulnya pada dasarnya adalah pendeta Katolik. Kemudian mempelajari astronomi. Kemudian beliau ini mengeluarkan sebuah buku, menerbitkan sebuah buku yang berjudul Almagestum Novum, yang membagi fajar itu menjadi itu, tiga bagian itu. Pada saat 18 derajat di bawah ufuk, itulah yang dinamakan fajar astronomis. Apa kriterianya? Ketika bintang-bintang yang paling lemah itu sudah memudar. Jadi kelihatannya ini untuk malam ya, untuk malam. Jadi sebetulnya lebih cocok untuk isya. Cuman karena tadi kan simetris, jadi ini juga digunakan untuk subuh. Jadi artinya kalau untuk subuhnya ya bintang-bintang yang paling lemah itu sudah mulai nampak. Kira gitu. Tapi ini karena referensinya adalah bintang, maka ini ada namanya point navigation. Point navigation ya. Itu. Nah, kemudian yang kedua adalah pada saat dan dinamakan nautical twilight itu pada saat matahari 12 derajat di bawah ufuk, di bawah horizon itu ufuk. Ketika ada cukup sinar untuk navigasi menggunakan horizon. Horizon itu ufuk. Jadi itu adalah line navigation. Kalau tadi point navigation, yang ini adalah line navigation. Jadi sebetulnya ini yang lebih cocok untuk umat Islam karena nanti petunjuknya dalam Al-Baqarah 189 itu seperti ini. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah civil twilight ketika 6 derajat di bawah. Tapi ini sudah tidak penting. Ini betul-betul sudah terang gitu sehingga orang bisa Nah, bukunya adalah ini. Bukunya ini. Nah, Giovanni Battista Riccioli ini adalah penentang utama Kopernikus. Ya, saya baca file-filenya lah di artificial intelligence. Jadi dia itu adalah pemuja geocentric system. Jadi yang percaya bahwa pusat alam semesta adalah bumi ini. Jadi matahari itulah yang mengelilingi bumi. Semua benda-benda langit itu telah mengelilingi bumi. Jadi bumi adalah pusat alam semesta. Jadi padahal itu yang sudah terbukti salah. Karena kemudian Kopernikus membuktikan bahwa sebetulnya dalam tata surya kita, matahari lah pusat tata surya. Bukan pusat alam semesta, malah. Pusat tata surya, di mana bumi mengitari ini, tapi karena bumi berputar pada porosnya, jadi seolah-olah matahari lah yang... Nah, Riccioli penganut geocentric system, percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Persoalannya, orang seperti ini justru teorinya itu yang dipercaya dijadikan rujukan astronom dunia. Ada pembagian tiga fajar itu tanpa data, termasuk untuk ibadah muslim karena percaya bahwa fajar astronomis itulah fajar sodik. Nah, padahal pembagian ini tidak pernah ada secara fisik ya. Saya sudah menerbitkan banyaklah, mungkin ada bangkali 10-20 video untuk membuktikan ini. Nah, sekarang kita lihat Al-Baqarah 187. Maaf tadi saya 189, ternyata 187. Di situ dikatakan Allah berfirman wa kulu washrobu, dan makanlah dan minumlah hatta sehingga yatabayyana lakum, terang jelas bagi kalian, faitul abyadu,
benang putih minal khaitil aswadi, dari benang hitam pada saat fajar. Jadi ini adalah, kalau itulah menjelaskan tentang ufuk. Jadi ufuk itu sudah kelihatan. Karena benang putih, benang hitam itu pada dalam beberapa hadis kemudian penjelasannya adalah perpotongan antara siang dan malam. Pertemuan antara siang dan malam. Yaitu adalah ufuk itu, horizon itu. Jadi ini adalah sebetulnya yang cocok dengan eh, dengan untuk umat Islam itu sebetulnya adalah fajar nautika. Karena inilah line navigation. Kalau yang tadi astronomis, fajar astronomis itu adalah point navigation. Tidak sesuai dengan ini. Nah, oke, kita teruskan. Sampai akhir 2023 lalu, saya Islamic Science Research Institute, telah memiliki data twilight atau rembang pagi dan malamnya sekitar 2.100-an. Sekarang ini sudah sekitar 2.500-an. Pembagian fajar astronomis, nautika, dan sipil itu tidak ada. Itulah sebabnya saya katakan hoax terbesar selama ratusan tahun. Data-data ini dikoleksi menggunakan belasan sensor modern. Nanti saya akan tunjukkan sensornya. Kalau tidak percaya, silakan masuk ke situs artificial intelligence. Data yang menyimpulkan kehadiran fajar astronomis, nautika, dan sipil itu tidak ada. Tidak ada. Saya sudah ngobok-ngobok sejak mungkin 4 tahun yang lalu. Gitu. Anehnya umat Islam masih percaya ada pembagian tiga fajar, astronomis, nautika, dan sipil, dan percaya bahwa fajar sodik adalah fajar astronomis. Itu persoalannya. Oke, ini tidak perlu. Jadi saya menyimpulkan bahwa fajar astronomis adalah salah satu hoax terbesar, dengan korbannya adalah umat Islam di seluruh dunia, bukan di Indonesia saja, seluruh dunia. Ya. Nah, sekarang bagaimana untuk membuktikan itu? Saya menggunakan sensor modern yang digunakan ini. Nah, jadi saya menggunakan ini satu-satunya non-imaging sensor. Jadi karena non-imaging itu artinya sensornya itu hanya merekam data berupa angka gitu ya. Tapi tidak ada gambarnya gitu, tidak ada gambar, kelihatan fajarnya itu nggak kelihatan. Makanya sudah saya tidak gunakan lagi. Oke. Kemudian ada DSLR kamera. Ini saya menggunakan mungkin 3-4 biji lah. Ada smartphone, mungkin ada 8 macam lah saya gunakan. Ini SC ini mungkin ada sekitar 3 atau 4 macam yang saya gunakan. Drone ada dua yang kita gunakan. Kemudian ada juga digital mobile surveillance system. Ini juga kita gunakan. Nah, webcam ini banyak sekali, mungkin belasan lah saya gunakan. Jadi total sensor yang saya gunakan mungkin puluhan, Jadi kalau saya mengklaim bahwa data yang kami miliki paling komprehensif di dunia, kami adalah pelopor penelitian kehadiran fajar di dunia, ya memang kenyataannya seperti itu. Sensornya belasan, puluhan yang kita gunakan. Datanya sudah 2.500 data yang mengcover 5 benua, dari New Zealand sampai dengan mendekati Arktik. Jadi kalau ada ibu, bapak, saudara sekalian penonton video saya yang tahu ada institusi lain yang memiliki data selengkap saya, silakan beritahu saya sehingga akan saya cabut klaim saya bahwa sebagai pelopor penelitian waktu subuh di dunia ini. Oke. Oke. Ini adalah data yang kita miliki sampai saat ini. Pertama, kita menggunakan sky quality meter yang non-imaging sensor itu 2015 sampai 2022. Itu datanya tidak banyak, 327. Kemudian kita menggunakan DSLR kamera 2018, tidak banyak juga, 50-an biji saja gitu. Kemudian smartphone kamera. Nah, ini smartphone 2018 ada 100-an data. Kemudian all sky camera ini, jadi gini, ada pada 2019-an, ada sekelompok Muslim di Inggris, namanya mereka punya Open Fajar UK. Proyeknya itu namanya Open Fajar UK.
Mereka punya data 500, mungkin 530-an gitu ya, 540-an, saya agak lupa. Data hari ya, kalau 540 itu 250 hari selama 2 tahun kan. Mereka minta tolong saya untuk memproseskan datanya karena mereka tidak bisa memprosesnya. Oke, kemudian saya sanggupi. Saya proses, ternyata data yang layak digunakan adalah hanya 442. Oke. Kemudian saya juga menggunakan drone, ada hanya 70. Nah, webcam, nah, ini persoalannya. Kalau sensor-sensor ini, semuanya ini, kalau kita menggunakan, ya kita harus datang ke site-nya. Jadi kalau kita mau mengambil data di Amerika, ya kita harus datang ke Amerika. Saya pernah datang ke Amerika, mau mengambil data di sana. Persoalannya itu sangat mahal sekali kan, terbangnya, hotelnya, dan sebagainya kan. Dan sekarang yang saya menggunakan adalah webcam. Nah, webcam itu sekarang saya, karena webcam itu tersedia di seluruh dunia dan kita tinggal ambil, saya mengambil datanya dari kamar tidur saya. Jadi tempat tidur saya ambil kan, kalau sudah selesai saya upload, saya proses gitu. Nah, jadi ini ada sekarang dari 2001 sampai 2023 saja udah 1000-an lebih datanya kan. 1000 berapa nih? 40-an. 1050-an lah kira-kira gitu. Jadi itu. Oke. Nah, rupanya waktu saya memproses data punya Open Fajar UK itu, mereka juga punya tim yang namanya uh, panel consensus. Ada 19 pakar di sana. Ada ahli astronomi, ahli astrofisika, ahli komputer, ahli uh, macam-macam lah gitu ya. Termasuk ahli syariah, ahli penyusunan jadwal sholat, dan sebagainya. Rupanya mereka juga melakukan hal yang sama, secara manual tentu saja. Jadi manual itu foto-fotonya itu disebar ke internet, di waktunya, di timestamp-nya itu dihilangkan. Kemudian para anggota panel konsensus itu harus memilih di mana Fajar munculnya di foto yang mana. Kalau ya itu disimpan oleh si panitianya kan, si ada dokter oh, oh, Syahid Merali gitu. Kemudian kalau sudah oke, dikumpulkan, kemudian mana yang dipilih paling paling banyak, itulah dianukan. Jadi manual. Sedangkan saya memprosesnya secara digital lah gitu ya, secara scientific gitu, secara scientific, bukan manual. Saya membuat program komputer. Jadi yang biru ini adalah hasil kerja saya, yang merah ini hasil kerja mereka. Ternyata bersesuaian ini. Ini untuk 2017. Begitu juga 2018 seperti ini. Jadi singkat kata, Open Fajar UK ini sangat puas sekali dengan hasil kerja saya, kira-kira gitu. Oke. Nah, sampel hasil analisisnya. Nah, analisisnya saya berikan di sini. Ada beberapa ya. Yang pertama adalah Jemeluk. Jemeluk itu di Bali, Indonesia. Datanya saya ambil pada 17 Agustus 2023. Kita lihat anunya. Jadi ini adalah nomor fotonya. Nomor foto ke 30, ke 35, 40. Dari 30 ke 35 itu antara kalau 30 ke 31 itu 20 detik. 20 detik ya. Jadi kalau 30 ke 35 itu 100 detik kira. 100 detik ya. Nah, kemudian ini jamnya. Ini standar deviasi itu adalah satu angka statistik dari pixel pada uh, citra itu. Jadi pada citra itu statistiknya adalah seperti ini. Tentu saja ini sangat teknis sekali, dan kalau misalnya ada yang tertarik ya silakan baca buku saya, ada beberapa yang saya jelaskan di. Nah, pada saat itu pada pukul 5.28.41 itu kedudukan matahari adalah 14,7 derajat di bawah ufuk. Jadi ini terus
Nah, ini kan semakin naik ini apa kedudukan matahari itu. Nah, sementara ini juga semakin naik ini. Nah, jadi ini adalah standar deviation itu adalah ini. Ini. Jadi ketika dia masih gelap ya masih ini belum fajar belum muncul ya gelap terus seperti ini. Tapi begitu fajar muncul, dia langsung mulai naik ini, naik. Jadi saya bisa menentukan dengan algoritma komputer nih. Saya kemudian menghitung menentukan kehadiran fajar adalah pada pukul 5.38.51 pada saat matahari 12,3 derajat di bawah ufuk. Ya. Jadi kalau di Jemeluk Bali itu pada tadi 17 Agustus 2022 kalau nggak salah ya. Bentar, 2020 udah atau berarti ya. Oke lah. Itu adalah seharusnya matahari terbit pada 6.28, 26, sedangkan astronomical dawn itu fajar astronomis ya, fajar astronomis itu 5.15.10. Sehingga kalau ini saya kurangi dengan ini, official twilight itu artinya rentang subuh. Rentang subuh kalau kita menggunakan 18 derajat ya, itu adalah 1 jam 11 menit 6 detik. Padahal kita kan secara resmi kan masih menggunakan 20 derajat. Jadi kalau 20 derajat tambah lagi 8 menitan ini. Jadi 1 jam 19 menit. Ya, 19 menit. Tapi ternyata fajar yang sesungguhnya itu baru muncul pada 5.38.51. Sehingga rentang subuh itu yang sesungguhnya adalah ini dikurangi ini hanya 47 menit 25 detik. Jadi kalau kita sholatnya pada 5.15, azan subuh pada 5.15, itu ingat, itu kalau 18 derajat tuh ya, itu kita terlalu awalnya aja 23 menit 41 detik. Kalau kita pakai 20 derajat, tambah 8 menit lagi ini. Itu persoalannya. Sekarang saya akan verifikasi, apa benar fajar haji yang di sini. Saya kan datanya video, jadi ada. Nah, ini data. Jadi ada bukti visualnya. Ini pada foto ke-30 pada 5.28.51 ketika matahari 14,7 derajat di bawah ufuk. 15 derajat lah. Ini gelap ini. Gelap ini. Ini juga belum gelap. Belum ada fajar itu. Kemudian kita bergerak. Sekarang 14,3 derajat di bawah ufuk matahari. Belum ada juga. 13,9, 13,5, 13,1 derajat di bawah ufuk. 12,7, 12,3. Nah, inilah algoritma saya dapat mendeteksi kehadiran fajar pada foto ke-60 pukul 5.38.51. Inilah fajar mulai muncul. Kalau kita melihat secara visual ya masih gelap sekali, masih gelap nih nggak bisa kelihatan. Itulah yang dimaksud dengan golas. Golas itu adalah pertemuan antara malam dan siang. Jadi masih gelap. Jadi kalau Rasul bersolat pada saat ini di hadis itu masih gelap, belum bisa mengenal apa itu Siti Aisyah, beliau belum mengenal siapa yang di sebelahnya. Ya memang belum, masih gelap. Golas ini. Tapi itu 12,3 derajat di bawah, bukan 18 derajat, bukan 20 derajat apalagi. Nah setelah ini akan kelihatan 5 menit lagi aja setelah ini. Jadi 5.38 ya, 5 menit lagi aja ini sudah terang ini. 12, 11,8, 11,4. Nah lihat ini sudah mulai 5.43. Sudah mulai ini kelihatan juga. Nah, inilah fajar. Inilah fajar. Ya. Oh, ingat, sampai di sini aja, misalnya, maaf, sampai di sini aja, di foto ke-145, di foto terakhir yang saya punya ini, pukul 6, 7, 11, itu masih 5,4 derajat di bawah matahari, itu masih 5 derajat 4 di bawah ufuk. Jadi kira-kira masih 25 menitan, hampir 30 menit lagi ini.
Jadi masih 28 menitan sebelum, jadi waktu kita masih bisa sholat subuh ini, masih 28 menit sampai dengan matahari terbit, sampai syuruk gitu. Jadi itu kenyataannya. Oke, sekarang itu Jemeluk Bali. Kita data juga punya Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada 13 Mei 2018. Ini data itu kita ambil sejak matahari berada pada posisi 22 derajat setengah di bawah ufuk. Ya, 22 derajat setengah, 22 setengah derajat di bawah ufuk pada 43332. Ini masih gelap ini. Terus 18 derajatnya mana? 18 derajatnya adanya sekitar inilah 45332. 45332 ini 18 derajat di sini. 18 derajat. Masih gelap. Fajar itu baru muncul pada 15,6 derajat pada pukul 5152. 5152 ini di sini. Baru fajar ini muncul karena setelah itu dia naik secara eksponensial grafiknya seperti ini. Ya. Jadi kalau 20 derajat katakanlah di sini 44102, 44102 di sekitar inilah. Ini 20 derajat di sini. 18 derajat 18 derajat di 453 di sini. Nah, sekarang bagaimana membedakan antara 18 derajat di sini dengan 12 derajat? 12 derajatnya kan 12 derajat ini 51632. 51632 ini di 12 derajat. Bagaimana membedakannya? Silakan kalau ada yang bisa mendevelop algoritma untuk membedakan antara fajar astronomis dengan fajar nautika, silakan. Saya jamin tidak bisa lah itu nggak bisa karena memang tidak ada fajar astronomis dari fajar nautika itu tidak ada, sebetulnya itu hoax saja. Jadi kalau dalam kasus ini, kalau kita sholat subuh di Labuan Bajo pada 15 Mei kalau nggak salah itu ya, pukul 4.43 ini kalau astronomical dawn ya, fajar astronomis itu kita terlalu awalnya adalah 19 menitan terlalu awal. Itu kalau kita menggunakan fajar astronomis. Kalau 20 derajat tambah 8 menitan lagi, kira-kira 26 menitan. Terlalu awal. Fajar belum muncul kalau kita sholat di sana. Kayak itu. Kita anukan verifikasinya. Ini adalah pada foto nomor 1 ketika pukul 4.3332 pada saat matahari 22,5 derajat di bawah ufuk. Ini lihat ini bintang-bintang ini. Bintang-bintang ini. Ini bintang-bintang ini. Jadi yang muncul-muncul seperti ini adalah bintang. Kemudian jadi 22 masih gelap total. Kemudian 21,7. 20,7 derajat di bawah ufuk ini. Masih gelap juga, masih 18,7 masih gelap. 16,6. Nah, disinilah terdeteksi, algoritma saya mendeteksi kehadiran fajar. Kalau kita mata telanjang ya masih gelap. Inilah golas. Golas itu gelapnya malam waktu subuh adalah golas itu ya ini. Bukan gelap yang tadi 20 derajat di bawah ufuk itu. Bukan. Karena kalau Anda pakai yang 20 derajat, bagaimana membedakannya dengan yang 18 derajat? Coba bikin algoritma untuk membedakan itu. Sangat sukar, nggak bisa itu. Lihat ini, nah lihat ini sudah mulai terang. Ini juga mulai terangkat. Nah, oke. Jadi yang terakhir pada saat ini 2,6 derajat ini belum surut ini. Masih 3 kalimat, masih 12-an menit lagi. 12-an menit lagi sampai matahari terbit. Oke. Kemudian kita
Saya juga punya Kapadosia, Turki, 8 Oktober 2023. Oh, maaf, saya kira tidak usah saya anukan semuanya. Nah, ini aja Kulusuk Greenland ini ya, saya kira menarik ini. Kulusuk Greenland. Nah, pada ini tanggalnya tanggalnya 15 April 2024 ya. 15 April 2024. Jadi pada saat itu matahari tidak pernah mencapai astronomical dawn, tidak. Jadi karena dia anu ya, apa itu, di musim tertentu kan, di wilayah Arktik itu matahari tidak pernah mencapai 18 derajat, hanya apa tuh, hanya kurang dari itulah. Kalau nggak salah ini yang teranunya cuma sekitar 15 atau 16 derajat gitu ya. Nah, ini juga seperti itu. Fajar muncul pada saat matahari 14,3 derajat di bawah ufuk. Nah, 14,3 derajat di bawah ufuk. Nah, oke, ini juga ada verifikasinya, bisa dilihat di sini. Pada saat 14,5, 14,4, 14,4. Nah, ini di sini dalam fajar mulai mulai terdeteksi ini. Bagian ini kelihatan, nanti ini kelihatan. Nah, ini sudah kelihatan. Wah, ya. Oke. Kemudian yang menarik lagi ini adalah Kiso Nagano. Nah, ini karena ini kasus yang ada polusi cahaya. Ini ada polusi cahaya. Jadi Kiso Nagano itu ternyata muncul pada 15,1 derajat di bawah ufuk ya. Fajar itu muncul pada 15,1 derajat. Jadi kalau kita menggunakan astronomical dawn atau fajar astronomis, ya berarti kita 14 menit 20 detik terlalu awal. Ya. Dan kita verifikasi nanti saya tunjukkan. Nah, ini nah ini kelihatan ini. Ini adalah polusi nih, polusi cahaya nih. Karena ini di latar belakangnya itu adalah kota Nagoya. Jadi kota Nagoya ya. Cuman ini tidak menghambat kehadiran fajar. Buktinya paling paling tinggi ini anunya 15,1. Yang tadi kan cuma 12, sekian, 13, sekian kan, ini 15. Ini 16,3, ini 16,3 derajat. Oke. Nah, inilah kehadiran fajar pertama kali. Nah, jadi karena setelah ini kemudian ini naik secara eksponensial. Jadi ini juga sekalian membuktikan bahwa adanya polusi cahaya di Kiso itu sama sekali tidak menghambat kehadiran fajar. Nah, ini juga saya anu kan, ada yang keberatan lah di pakar astronomi yang mengatakan bahwa itu memang polusi. Iyalah, kalau untuk pengamatan astronomis mengamati bintang, ya memang anu apa tuh, terpengaruh bintang itu jadi kabur kan. Tapi fajar itu adalah setiap detik begitu fajar muncul dia langsung bertambah terang dan itu fungsinya eksponensial, itu persamaan. Jadi jangan dibandingkan dengan melihat bintang. Para astronom itu kan yang diperhatiannya kan pada bintang. Ini bukan astronomi, ini bukan persoalan astronomi aja ini. Jadi persoalan yang uh, lebih lebih anu lah, lebih kompleks ini. Karena ini image processing ini. Ya kan? Jadi itu. Nah, jadi setelah dalam diskusi itu, dari diskusi itu saya semakin sadar sekarang, ternyata rupanya yang meributkan bahwa polusi itu akan mempengaruhi kehadiran fajar itu, ya salah karena persepsinya salah. Mereka itu biasa melihat hilal. Kalau hilal betul, karena hilal itu katakanlah anunya sangat pendek kan, karena 3 derajat, 4 derajat gitu. Kalau 3 derajat itu kan 12 menit itu, 3 derajat. Padahal kalau hilal itu kan semakin
setiap detik itu semakin turun karena dia kemungkinan tenggelam kan gitu. Ya jelas lah polusi cahaya berpengaruh. Tapi kalau fajar itu kan semakin detik itu semakin terang, itu persoalannya. Jadi jangan jangan aduh, saya pikir anu sekali itu ya, apa tuh konsepsi misconception menurut saya. Jadi mengeneralisasi, biasa mengamati bintang. Astronomi kan yang dia lihat kan bintang, galaksi kan gitu. Iyalah itu terpengaruh oleh polusi cahaya. Tapi kalau fajar itu tidak. Buktinya ini Nagano apa di Kiso Nagano ini 15,1, tapi yang tadi yang gelap-gelap itu cuma 12, sekian, 13, sekian. Jadi meskipun ada fajar ini tidak terpengaruh. Nah, isu yang lain yang saya berikan juga begitu gini loh persoalannya. Kalau rumah saya ada mati listrik, kemudian di seluruh Pulau Jawa matahari apa, lampu nyala semua. Rumah saya tetap gelap. Karena apa? Karena cahaya-cahaya listrik di seluruh Pulau Jawa itu tidak bisa menerangi langit yang bisa menerangi rumah saya kan gitu. Jadi polusi cahaya sebagaimanapun tidak bisa menerangi langit untuk kasus ini, ya kan? Tidak bisa. Karena buktinya rumah saya masih tetap gelap. Nah, sekarang pada saat apa tuh begitu fajar itu terdeteksi oleh bumi, itu ada jutaan microstream, sungai-sungai kecil yang di akar-akar pohon itu mulai bergerak, mulai bergetar, mengangkut nutrisi-nutrisi dari dahan-dahan pohon, ada dari akar-akar itu, terus ke dahan-dahan pohon, kemudian ke batang pohon, ke dahan pohon, sampai dimasak pada kira-kira pukul 9-10, ada 10 pagi pada ada proses fotosintetis, kemudian jadi makanan disebarkan lagi ke seluruh lah bagaimana? Itu dalam satu pohon ada berjutaan sungai kecil. Padahal di permukaan bumi ini ada berapa triliun pohon, sejak bunga-bungaan sampai pohon-pohon besar. Bagaimana itu mau dihambat oleh polusi cahaya yang bahkan tidak bisa mampu menerangi rumah saya? Nggak masuk akal lah. Jadi rupanya konsepnya itu salah. Dia biasa mengamati hilal, biasa mengamati bintang, galaksi, yang memang sangat terpengaruh oleh polusi cahaya, kok diterapkan ke fajar, ya amburadul lah konsepnya itu. Jadi itu anunya, saya kira sudah ini. Nah, summary-nya adalah seperti summary-nya ya. Jadi untuk data 2015 sampai 2023, jumlah datanya sekitar 2.100-an, cakupannya samplingnya 5 benua, ya sejak New Zealand sampai dengan Arktik. Arktik itu dekat kutub utara. Paling selatannya New Zealand, ini lintang bujurnya. Paling utaranya Norwegia, ini lintangnya, ini bujurnya. Nah, dapatlah ini, rata-ratanya adalah 12,4 derajat. Jadi memang setiap hari itu berfluktuasi. Jadi di satu tempat saja itu berfluktuasi. Jadi itulah memang apa itu luar biasanya ciptaan Allah itu seperti itu. Tidak kemudian sama aja, misalnya 12 derajat, enggak. Berfluktuasi. Cuman maka dari itu penyelesaiannya harus statistik. Rata-ratanya ada 12,4 derajat. Yang ini sangat dekat dengan 12 derajat yang nautical twilight itu kan, nautical dawn itu, fajar nautika. Jadi sama sekali bukan fajar astronomis, seharusnya yang digunakan adalah fajar nautika. Ya, ini standar deviasinya, ini statistiknya lah. Nah, sekarang kemudian outliernya adalah ini. Jadi kalau yang kurang dari 5,8 saya buang. Kalau lebih dari 19,0 ini dibuang, ini outlier ya dalam statistik itu. Nah, itu juga seperti dalam kehidupan sehari-hari. Ini menurut Wikipedia ya, orang yang tertinggi tercatat dalam sejarah itu adalah Robert Wadlow.
tingginya 267 cm, meninggal pada umur 22 tahun, dan ini adalah karena hypertrophy. Jadi kelainan, sampai tulang-tulangnya pun pada bengkok-bengkok gitu ya. Jadi memang ini ada kelainan. Jadi memang yang ekstrim atas tadi, makanya dalam populasi statistik itu yang ekstrim atas dan ekstrim bawah itu dibuang. Itu yang dinamakan apa itu uh, outlier. Nah, ini juga seperti itu dalam manusia ya seperti ini. Kemudian ada yang terpendek ini. Terpendek adalah dari di Nepal, Chandra B. Dangi, tingginya cuma 54,6%, itu juga karena hypertrophy. Ya. Jadi secara keseluruhan ini data saya ini dari 2015 sampai 2023, sehingga rata-ratanya ada 12,4, itu adalah ini 12,4. Nah, itulah yang agak mirip-mirip dengan nautical twilight, karena itu memang menggunakan fajar ufuk kan. Nah, jadi ini secara statistiknya begini. Jadi ini kemunculan ini kalau kedudukan matahari 20 derajat bawah ufuk, 19, 18, minusnya saya hilangkan saja. Jadi secara teoritis seharusnya pada populasi seperti itu, secara teoritis ya, artinya dengan teori probabilitas itu seharusnya ada 0,2% yang 20 derajat. 20 derajat di bawah ufuk, tapi ternyata kenyataannya appearance-nya jadi probability-nya sekian, tapi ternyata tidak ada. 19 seharusnya ada 0,6%. Ini anunya persen satuannya. Ternyata 0 juga. Jadi terus ini seperti itu. Nah, jadi yang tertinggi ya tadi 12,4 tadi itu sekitar ini 50%. Jadi itulah statistiknya. Nah, untuk itu saya sudah menulis 4 buah buku di Amazon.com ya. 4 buah buku ini saya tulis pada 2021 dan total halamannya adalah sudah 1.700 halaman lebih. Semuanya tersedia di Amazon.com ya. Ada Premature Dawn, Global Twilight Pattern, Premature Dawn in the USA, in Europe, and in Asia and Australia. Oke, ini buku yang lain. Ini tentang kalender Islam global. Jadi itu 4 laporan hasil penelitian fajar ada Amazon.com. Total halamannya lebih dari 1.700 halaman. Saya juga sudah memproduksi saat ini, pada saat itu adalah 147 video. Sekarang ini video yang ke 150 kalau nggak salah ya. Ini 150. Itu juga mudah-mudahan ini semua menjadikan pembelajaran sebagai dakwah saya, karena ini adalah fardu kifayah bagi saya untuk mengingatkan semua umat Islam di dunia bahwa Anda keliru, Anda tidak punya data. Saya punya data sekian 2.500 dan Anda sudah keliru. Nah, jadi saya mengklaim pelopor penelitian keadaan fajar dunia. Saat ini kami memiliki sekitar 2.500 data twilight. Setiap hari bertambah, ini saya kira sudah tidak anu lagi, sekarang saya sudah hentikan ini. Kecuali kalau nanti saya ada kondisi lain yang menuntut ya. Koleksi data twilight yang paling komprehensif di dunia ya. Algoritma yang genuine karya saya, karena ini adalah saya cuplik dari beberapa modul penelitian S3 saya ya. Jadi pada tahun 1988, by the way, sudah 40-an tahun yang lalu, 30 sekian tahun yang lalu gitu. Insya Allah algoritma yang paling akurat dan di dunia saat ini. Dan bukan tahap algoritma development lagi, sudah skala produksi. Itulah sebabnya saya bisa memproses 2.500 data dengan sangat cepat sekali. Silahkan bandingkan dengan teman-teman yang lain yang baru cuma paling punya berapa puluh data yang sudah bertahun-tahun kan gitu.
Saya yang Inggris itu Open Fajar UK itu ada 500 data lebih kan. 3 bulan saya selesaikan. Karena itu sudah algoritma saya sudah dalam skala produksi. Jadi semoga bermanfaat untuk pembangunan peradaban umat Islam. Bukan hanya untuk umat Islam, namun untuk perkembangan sains dan teknologi. Demikian, saya kira ini saya tidak usah anukan. Ini saya kira saya tidak sudah saya bicarakan tadi. Demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.